Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sebelum memulai pengajian, terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jali annamsi wan sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil sihatil badani fadlan ta'ala. Alhamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi mana khususan khosatan ila mu'alif kitab Ahkamul Janais Syekh Muhammad Ali Al-Mursidi bin Rahmat Adamawi Al-Jami' Talamiti wa masyikhina ma'adhu kutub alati ta'alamna wa lamna sa'natana lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin. Mari kita mulai pengajian kita hari ini yaitu kitab Ahkamul Janais. Kitab Ahkamul Janais ini adalah merupakan kitab nukilan Syekh Muhammad Ali Al-Mursidi. Niki panjenenganipun danipun Demak. Nah, kitab ini nanti akan menerangkan seputar jenazah. Mari kita mulai pengajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biya bi'alami bidarana amin. Kitabul Janaizi. Kitabul Janaizi utai kiku kitab nerangke pira-pira jenazah. Kitabul Janaizi utai kiku kitab nerangke pira-pira jenazah. Bi fathil jimi utawi lafaz janais kalawan maca fathil jim. Bi fathil jimi utawi lafaz janais kalawan maca fathil jim iku jam'u janazatin. Jamae lafaz janazah. Iku jam'u janazatin jamae lafaz janazah. Bil fathil kalawan maca fathil jim. Bil fathhi kelan maca fathah jim wal kasri lan kasra jim. Ismun utawi janazah bi fathhi wal kasri iku aran atau jeneng. Ismun utawi lafaz janazah bi fathhi wal kasri iku aran atau jeneng. Lil mayiti kedue mayit bin nasi ing dalam kerondo wakilalan den ucapake apa bil fatki ismun lidzalik dawuh bil fatki ismun lidzalik bil fatki kelan maca fathai jim bil fathhi kelan maca fathai jim ismun utawi lafaz janazah bil fathhi ismun utawi lafaz janazah bil fathhi iku aran lidzalika kedue mengkon-mengkono mayit bin nasi lidzalika kedue mengkon-mengkono mayit bin nasi wabil kasilan kelawan maca kasrai jim wabil kasilan kelawan maca kasrai jim iku ismun ismun utawi jenazah bil kasri
Ismun utawi jenazah bil kasri iku aran linasi kedue kerondo linasi kedue kerondo walaihi lan iku walaihi lan iku ing atase naksi walaihi lan iku ing atase naksi al mayitu utawi mayit al mayitu utawi mayit wakilalan den ucapake wakilalan den ucapake apa aksuhu sebalike apa aksuhu sebalike wakilalan den ucapake wakilalan den ucapake apa huma lugotani fima dawa huma lugotani fima huma utawi jenazah bil fatki wal kasri huma utawi jenazah bil fatki wal kasri iku lugotani lugot loro iku lugot loro fihima ing dalem fihima ing dalem mayit finnaksi lan naksi wa alaihi mayit fihima ing dalem mayit finnaksi lan naksi wa alaihi ma'al mayit fa'ilam yakun mongko lamun ora ana fa'ilam yakun mongko lamun ora ana iku alaihi ing atase naksi iku alaihi ing atase naksi apa al mayitu mayit pas sapa al mayitu ya oh fa'ilam yakun mongko lamun ora ana iku alaihi ing atase naksi apa al mayitu mayit fawa mongko utawi naksi iku sarirun ranjang wanaksun lan peti waya utawi jenazah iku min janazahu saking lafaz janazahu iku min janazahu saking lafaz janazahu yajzunuhu yajnuzuhu ya yajnuzuhu kang jenazai ing mayit yajnuzuhu kang jenazai ing mayit idza tak satarahu ing dalem arekalan nutupi sapa wong ing mayit idza satarahu ing dalem arekalan nutupi sapa wong ing mayit jadi kitabnya ini menerangkan beberapa jenazah. Perlu sampean ketahui bahwasanya lafaz janais yang dibaca fathah jinnya berarti janaisi itu jam'u janazatin bil fatki wal kasri merupakan jamak dari mufrad lafaz janazah yang mana lafaz janazah itu dibaca fathah jimnya janazatin ya
dan juga dibaca kasrah jimnya, berarti jinazatin. Lafaz jenazah atau lafaz jenazah yang dibaca fathah jimnya dan dibaca kasrah jimnya itu merupakan nama bagi mayit yang ada pada keranda, yang ada pada keranda. Di mayit yang ada pada keranda itu dinamakan jenazah. Wakila bil fatki ismun dzalik, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya lafaz jenazah dengan membaca fathahnya jim itu merupakan nama untuk mayit yang ada pada keranda. Wabil kasri ismun nasi wa ali al mayit, dan juga ada yang mengatakan bahwasanya lafaz jenazah yang jimnya itu dibaca kasroh, berarti jinazatin, itu merupakan nama untuk keranda. Nama untuk keranda yang mana di dalamnya ada mayitnya. Wakila asu, dan ada juga yang mengatakan malah kebalikannya. Kebalikannya bagaimana? Kebalikannya ya berarti apa? Mayit yang ditaruh keranda itu adalah namanya jenazah. Wakilah huma lughatani fihima, dan ada yang mengatakan itu memang dua lughat dalam masa pembahasan mayit yang ada pada keranda dan keranda yang ada di dalamnya mayit itu merupakan dua bahasa. Nah, fa'ilam yakun ali al mayit fawa sarirun wa naqsun. Maka jika ada keranda kok di dalamnya itu tidak ada mayitnya, keranda tersebut dinamakan ranjang. Kalau ada sesuatu bentuk sebenarnya keranda namun tidak ada jenazahnya, itu namanya ranjang tidur atau gimana. Dan wanaksun dinamakan peti. Jadi kalau ada sebuah sesuatu yang berbentuk keranda namun tidak ada jenazahnya, itu dinamakan ranjang dan juga dinamakan peti. Nah, yang mana lafaz janazah ini merupakan dari lafaz janazahu, ya januzu idza satarohu. Pun babul isti'dadi, utawi kiku bab nerangake cawis-cawis. Babul isti'dadi utawi kiku bab nerangake cawis-cawis lil mauti maring mati. Lil mauti maring mati. Al mautu utawi mati. Al mautu utawi mati iku jisrun jembatan. Iku jisrun jembatan baina hayataini ing dalem antarane urip loro. Baina hayatani ing dalem antarane urip loro. Hayati dunya rupane urip ana ing dunya. Hayati dunya rupane urip ana ing dunya. Alfaniyati kang rusak. Alfaniyati kang rusak. Wahayatil akhirati lan urip ana ing akhirat. Wahayatil akhirati lan urip ana ing akhirat. Al khalidati kang langgeng. Al khalidati kang langgeng. Wadunya utai dunya. Wadunya utai dunya iku mazra'atun ladang. Iku mazra'atun ladang. Lil akhirati kedue akhirat.
lil akhirati kedue akhirat. Paman mongko utahe sapane wong. Paman mongko utahe sapane wong iku amilang lakoni sapa man. Iku amilang lakoni sapa man nglakoni solehan ing ngamal kang bagus. Solehan ing ngamal kang bagus. Fidunyahu ing dalem dunyane man. Fidunyahu ing dalem dunyane man. Naja mongko slamet sapa man. Naja mongko slamet sapa man. Min su'il hisabi saking alane hisab utawa den itunge ngamal. Min su'il hisabi saking alane den itung ngamal. Ngoten nggih kenging. Wal azabilan siksa. Wal azabilan siksa fil akhirati ing dalem akhirat. Fil akhirati ing dalem akhirat. Wakana lan ana sapa man. Wakana lan ana sapa man iku minal khalidina saking propro kang langgeng. Iku minal khalidina saking propro kang langgeng fi jinanillahi. Fi jinanillahi ing dalem propro swargane Allah. Fi jinanillahi ing dalem propro swargane Allah. Waman utai sapane wong. Waman utai sapane wong iku ngamilang lakoni sapa man. Iku ngamilang lakoni sapa man. Lakoni su'an ing Allah. Su'an ing Allah ya kana mongko ana sapa man. Kana mongko ana sapa man. Fil akhirati ing dalem akhirat. Kana mongko ana sapa man. Sepiru ya. Unggul mencolot. Kana mongko ana sapa man iku minal mu'adzabina. Iku minal mu'adzabina saking propro kang wong kang den siksa. Iku minal mu'adzabina saking propro kang den siksa. Finari jahannama ing dalam neraka jahanam. Finari jahannama ing dalam neraka jahanam. Illa ayyafuwa. Illa ayyafuwa angin yento ngapura. Illa ayyafuwa angin ing yento ngapura. Sapa Allahu Allah. Sapa Allah anhu sangking man. Anhu sangking man. Jadi babnya ini ganti menerangkan tentang persiapan menghadapi kematian. Babnya menerangkan tentang persiapan menghadapi kematian. Perlu saya ketahui terlebih dahulu bahwasanya kematian itu adalah merupakan jisrun atau jembatan antara dua hidup. Yaitu pertama hidup di dunia yang fana ini, hidup dunia yang rusak, dunia ini akhiratnya rusak. Dan yang kedua yaitu kehidupan akhirat yang kekal abadi. Jadi kalau untuk sekarang kan kita berada di dunia, menjalani hidup fania, hidup dunia yang fana, yang akhirnya menjadi rusak. Nah ini kita akan setelah kita berada di dunia, kita itu akan menuju kehidupan yang kekal abadi yaitu di akhirat. Nah untuk menuju kehidupan di akhirat yang kekal abadi ini kita harus melalui jembatan yang namanya yaitu kematian. Jadi kalau kita ingin hidup kekal abadi di akhirat kita harus mati terlebih dulu. Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya dunia yang kita tempati ini itu ada merupakan mazra'atun lil akhirah. Ini merupakan ladang untuk akhirat. Maka kalau kita itu menanam sesuatu di dunia ini,
nanti kita di akhirat akan memetik hasilnya. Memetik hasilnya. Makanya dikatakan man amila sholihan fid dunyahu najah min su'il hisabi wal adzabi bil akhirah. Barang siapa yang beramal baik di dunianya itu dia melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan sesuatu yang menjadikan Allah itu yang dia dicintai oleh Nabi Muhammad. Artinya di dunia itu orang itu selalu melakukan melakukan hal-hal yang terpuji. Dia mau memenuhi hak-hak sesama makhluk dan juga menjaga hak sesama makhluk, serta juga mau memenuhi hak-haknya sebagai seorang hamba terhadap Khalik, terhadap Sang Pencipta. Maka kalau orang itu di dunianya berbuat baik, di akhirat dia akan menjadi orang yang selamat. Selamat dari jeleknya perhitungan amal. Amalnya ditimbang antara yang baik dengan yang jelek. Karena dia itu di dunia beramal baik, maka akan banyak yang baik. Dan juga dia akan selamat dari siksa neraka. Jadi orang yang beramal baik di dunia, beramal soleh di dunia, ini di akhirat akan menjadi orang yang selamat dari jeleknya perhitungan amal dan juga siksa yang disiapkan oleh di akhirat. Jadi dia akan selamat dari siksa yang telah disiapkan oleh Allah di akhirat. Wa kana minal khalidina fi jannatin lah, dan dia juga termasuk menjadi salah satu dari orang-orang yang akan kekal abadi di surga-surganya Allah SWT. Namun sebaliknya, waman amila su'an kana minal azabina finnari jahannama illa ayyafallahu anhu. Sebaliknya orang-orang yang di dunianya ini selalu melakukan kemungkaran, selalu melakukan kemaksiatan, selalu membangkang terhadap perintah-perintahnya Allah, selalu menerjang apa yang dilarang oleh Allah, dan selalu tidak mengindahkan akan hak-hak sesama makhluk. Maka orang yang beramal jelek seperti ini di dunia, dia akan di akhirat menjadi salah satu dari orang-orang yang disiksa oleh Allah di neraka jahanam. Kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya di dia. Nauzubillahi min dzalik. Wal mautu utai mati. Wal mautu utai mati iku mufaraqatur ruhi. Iku mufaraqatur ruhi oleh misai roh. Iku mufaraqatur ruhi oleh misai roh lil badani maring badan. Lil badani maring badan. Waruhu utai roh. Waruhu utai roh inda jumhuril mutakalimina. Inda jumhuril mutakalimina ing dalam munggui ake-ake pira-pira ulama kalam. Inda jumhuril mutakalimina ing dalam munggui ake-ake pira-pira ulama kalam iku jismun jisim. Iku jismun jisim latifun kang lembut. Latifun kang lembut. Mustabikun kang nyangkuti. Mustabikun kang nyangkuti bil badani kelawan badan. Bil badani kelawan badan. Istibakal ma'i kelawan kaya nyangkutine banyu. Istibakal ma'i kelawan kaya nyangkutine banyu bil audi kelawan kayu. Bil audi kelawan kayu al ahdori kang ijo. Al ahdori kang ijo. Wawa utawi
roh. Wawa roh iku bakin kang tetep. Iku bakin kang tetep. Layafna kang ora rusak. Apa roh? Layafna kang ora rusak apa roh? Indah ahli sunati ing dalam mungguhi ahli sunnah wal jamaah. Indah ahli sunati ing dalam mungguhi ahli sunnah wal jamaah. Wa qaluhu utai dari Allah. Wa qaluhu utai dari Allah ta'ala halimahulul sapa Allah. Ta'ala halimahulul sapa Allah. Dewe rupane Allah yatawaffa anfusa khina mautiha. Rupane dawuh Allah yatawaffa anfusa khina mautiha. Allahu utai Allah. Allah utai Allah iku yatawaffa matani sapa Allah. Iku yatawaffa matani sapa Allah al anfusa ing boro awak-awan. Al anfusa ing boro awak-awakan khina mautiha. Khina mautiha ing dalem nalikane matani roh. Khina mautiha ing dalem nalikane matani roh. Takdiruhu iku takdiru utai kira-kirane khina mautiha iku takdiru utai kira-kirane khina mautiha iku indal mauti iku inda mauti ajsadiha ing dalem nalikane mateni pira-pira jasate roh. Iku inda mauti ajsadiha ing dalem nalikane mateni pira-pira jasate roh. Wasib yanul kufari utai pira-pira bocah cilike pira-pira wong kafir. Wasib yanul kufari utai pira-pira bocah cilike pira-pira wong kafir iku kufarun pira-pira kang kafir. Iku kufarun pira-pira kang kafir fi ahkami dunya ing dalem pira-pira hukum dunya. Muslimuna pira-pira kang Islam. Muslimuna pira-pira kang Islam fi akamil akhirati dan pira-pira hukum akhirat. Wis tutuk apa ubabun gawe mugni mutas. Wis tutuk apa ubabun gawe kitab mugni mutas. Jadi perlu sampean ketahui juga bahwasanya kematian ini adalah merupakan perkara yang memisahkan antara roh dan jasad. Nah, roh ini kalau menurut jumhurul mutakalimin, agung-agungnya ulama di bidang ilmu tauhid, roh itu merupakan jisim latif, jisim yang lembut, yang menyangkut pada badan. Seperti hanya menyangkutnya air dengan kayu yang masih hijau. Jadi jisim roh itu merupakan jisim yang lembut yang menyangkut dengan badan. Sebetulnya menyangkutnya air pada kayu yang masih hijau, yang masih segar. Otomatis kan di situ ada air ya, di kayu yang masih hijau. Ini ada airnya, ada kandungan airnya. Nah seperti itu. Nah, wawa bakin layafna indah ahli sunnah. Roh itu kalau menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah, menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah,
itu merupakan perkara yang kekal. Nah, akan tetapi kekalnya roh ini bukan dari zatnya roh itu sendiri, akan tetapi memang Allah mengendaki bagian makhluk-makhluknya Allah ini ada yang dikehendaki Allah kekal abadi. Contohnya seperti hanya roh ini. Roh ini merupakan sesuatu yang termasuk makhluk, namun oleh Allah dikehendaki keadaannya itu kekal abadi. Begitu juga tentang surga, surga neraka. Surga neraka ini merupakan makhluk Allah yang dikehendaki oleh Allah kekal abadi. Nah, kekal abadinya itu tidak karena zatnya surga neraka atau roh itu tidak, tapi memang Allah mengendaki kekal abadinya perkara tersebut. Nah, adapun perkataannya Allah Subhanahu wa taala atau firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam Al-Qur'an, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu akan membunuh awak-awakan ketika matinya. Ketika matinya. Itu tadi hina mautiha itu rujuknya anu ya. Hina mautiha endel nalikane matine anfus ya. Enggak roh. Kinamatia endel menaikane matine anfus. Jadi Allah SWT di dalam Al-Quran berfirman Allah ya tahu fa'ang fusa kinamatiha. Allah akan membunuh awak-awakan ketika matinya. Itu takdirnya atau perkiraannya itu ketika matinya jasad. Matinya jasad anfus. Nah, wasib yanul kufar, anak-anak orang yang kafir, anak-anak orang kafir. Ada orang itu agamanya kafir, dia itu tidak beragama Islam, lantas mempunyai anak-anak kecil. Maka anak-anak kecilnya orang kafir yang seperti ini itu hukumnya kafir. Jadi anaknya juga ikut kepada orang tuanya. Orang yang kafir dia juga kafir. Ini berkenaan dengan hukum-hukum di dunia. Namun menurut hukum-hukum akhirat, belum toh anak ini orang tuanya kafir, tapi menurut hukum akhirat dia kategori muslim. Nah, kita perlu tahu bahwasanya Sibyan ya itu anak yang sebawah umur balik, Kalau sudah balik itu nanti hukumnya ada sendiri. Anak yang sudah balik hukumnya ada sendiri. Kalau memang itu sudah balik kok dia tetap mengikuti agamanya orang tuanya yang kafir tadi, maka dia kafir. Tapi kalau dia itu setelah balik kok memeluk agama Islam, walaupun orang yang tuanya masih tetap kafir, dia sudah kategori beragama Islam. Di dunia dihukumi sebagai orang yang beragama Islam. Jadi intinya anak-anak kecilnya orang kafir, hukumnya secara hukum di dunia adalah kafir. Namun menurut hukum akhirat dia kategori muslim. Maksudnya apa? Umpama kok ada anak kecil yang belum balik kok meninggal dunia, maka di akhirat dia masuk surga. Walaupun toh dia anak orang kafir di dunianya. Saya iklam ngetio siro. Iklam ngetio siro anal mauta temen setune mati. Anal mauta temen setune mati iku min a'dzamil masaibi saking luwih gede-gedene pira-pira musibah. Iku min a'dzamil masaibi saking luwih gede-gedene pira-pira musibah. Wal ghaflatu utai lali. Wal ghaflatu utai lali nganhu. Saking maut manhu anu saking maut iku adzamu
luwih gedhe. Iku azamu luwih gedhe minhu sangking minhu tinimbang maut. Minhu tinimbang maut. Faya ta'akadu mongko dadi kukuh. Faya ta'akadu mongko dadi kukuh ala kuli mukalafin ing atase saben-saben wong mukalaf. Ala mukalafin ing atase saben-saben wong mukalaf apa ayas taida ing yen to cawe-cawe sapa kulo mukalaf. Apa ayas taida ing yen to cawe-cawe sapa kulo mukalaf lil mauti maring pati. Lil mauti maring pati utawa mati. Wa yakfira lan ngakeh-ngakehake sapa kulo mukalaf. Wa yakfira lan ngakeh-ngakehake sapa kulo mukalaf min dzikri saking iling maut. Min dzikri saking iling maut. Watajibulan wajib. Watajibulan wajib alai ing atase kulo mukalaf. Alai ing atase kulo mukalaf apa atau batu taubat. Apa taubatu taubat minadzunubi sang boro-boro dosa. Minadzunubi sang boro-boro dosa. Waradul madzalimi. Waradul madzalimi lan balekake boro-boro penganiayaan. Waradul madzalimi lan balekake boro-boro penganiayaan ila aliya maring ahline madzalim. Ila aliya maring ahline madzalim. Wal khurujulan metu. Wal khurujulan metu minha sangking madzalim. Minha sang madzalim. Wa ta'akadulan dadi kukuh. Wa ta'akadulan dadi kukuh apa talabu zalika. Apa talabu zalika numprih mengkono-mengkono. Ataubat minadzunub. Minal maridi sangking wong kang loro. Minal maridi sangking wong kang loro. Waya rudulan balekake sapa marid. Waya rudulan balekake sapa marid. Ma ing perkara. Ma ing perkara indau kang tetep ing dalem sandinge. Marid. Indau kang tetep ing dalem sandinge marid. Minal amanati ya. Kurang ranek mini sama ndui ya. Minal amati ai minal amanati saking pira-pira amanah. Minal amanati saking pira-pira amanah. Wayusida. Wayusidu ya. Wayusidu lan naksani sapa marid. Wayusidu lan naksani Wayusidu lan naksaake no. Wayusidu lan naksaake Wayusida lan naksaake sapa marid. Wayusida lan naksaake sapa marid bima kelan perkara fi kang tetep ing dalem marid. Fi kang tetep ing dalem marid minad duyuni saing boro-boro utang. Minad duyuni saing boro-boro utang. Wal huquqi lan boro-boro hak. Wal huquqi lan boro-boro hak. Minal maridi saking wong kang loro. Minal maridi saking wong kang loro. Walayat ruka lan nyento ora tinggal sapa marid. Walayat ruka lan nyento ora tinggal sapa marid saean ing suci-suci. Saean ing suci-suci min faradhi sholati saking pedune salat.
min fadhi sholati sang pedune salat walau bi ijra'il arkani walau bi ijra'il arkani lan senajan kelawan nglakokake pira-pira rukun walau bi ijra'il arkani lan senajan kelawan nglakokake pira-pira rukun ala qalbi ing atase atine marid ala qalbi ing atase atine marid li anaha karena teman satune fadhi shalah li anaha karena teman satune fadhi shalah ikola taskutu ora gugur apa fadhi shalah ikola taskutu ora gugur apa fadhi shalah madama ing dalem selagine langgeng madama ing dalem selagine langgeng apa laku akal iku bagian kang tetep liyako supaya ketemu sapa marid robau ing pangerane marid ala asane halatin ing atase luwih baguse tingkah jadi ketahuilah bahwasanya kematian itu termasuk dari paling besar-besarnya musibah, paling agung-agungnya musibah. Nah, adapun lupa terhadap kematian ini lebih besarnya musibah dibanding dengan kematian itu sendiri. Jadi kan saya katakan bahwasanya kematian itu termasuk a'dzamul masaib, lebih besar-besarnya, lebih agung-agungnya musibah. Akan tetapi lebih besarnya musibah yang berupa kematian ini masih dikalahkan dengan lebih besarnya musibah yang ditimpakan kepada orang yang lupa akan kematian. Jadi orang yang lupa terhadap kematian ini berarti dia itu terkena musibah yang paling besar. Bahkan kebesaran musibah tersebut itu melebihi kebesaran musibah karena kematian. Maka sangat ditekankan, sangat dianjurkan bagi setiap orang mukallaf itu untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak zikir, dengan memperbanyak ingat terhadap kematian. Apakah dengan mewiridkan mati, tidak. Tapi mengingat kematian ini dalam artian apa? Setiap hidup yang masih diberikan oleh Allah ini kita gunakan untuk beramal baik, untuk sesuatu hal yang menjadikan Allah ridho, menjadikan Nabi Muhammad SAW itu mencintai kita. Jadi mengingat kematian ini bukan kok berarti kita itu wiritan mati itu bukan, akan tetapi kehidupan yang kita jalani ini selalu kita hubungkan dengan kematian. Kita hubungkan dengan kehidupan kelak kita di akhirat. Seperti halnya orang itu kalau mau bepergian jauh, ini sebelum hari H sudah mempersiapkan bekal-bekal yang akan dibawa. Bahkan antara perginya dengan persiapannya itu lebih banyak waktu diperuntukkan untuk persediaan, untuk persiapan perginya.
Contohnya ada orang yang bepergian ke ziarah ke Wali Songo. Ini arti dia mempersiapkan apa saja yang akan dibawa, apa saja yang akan dibutuhkan di sana itu sudah dipersiapkan sebelum hari H. Nah, begitu juga kematian. Ini tadi kan dikatakan sebagai jembatan menuju kehidupan kekal abadi di akhirat. Sebenarnya karena bepergian jauh kan ini membutuhkan bekal yang banyak. Makanya kita gunakan kehidupan kita di dunia ini adalah untuk persiapan menghadapi kematian, menghadapi kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat. Sama kita mempunyai ilmu, ya usahakan ilmu yang sudah kita punya itu kita amalkan, kita ajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang masih bodoh. Mungkin ada orang yang belum bisa sholat, meminta kita untuk mengajari, ya kita ajari. Itu juga yang kaya, maka kekayaan yang kita miliki ini usahakan untuk apa? Untuk akhirat. Kita tasawufkan untuk akhirat. Kita buat untuk menghidupi keluarga kita dengan tujuan yang baik. Kita buat untuk memperjuangkan agama Allah, membangun masjid, membangun madrasah, membangun pondok pesantren, untuk membiayai anak-anak orang yang tidak mampu untuk pondok pesantren kita biayai. Intinya kehidupan kita, baik pikiran kita, harta kita, tenaga kita, kita curahkan untuk persediaan bekal nanti di akhirat. Inilah pengertian dari ingat kematian, bukan wiritan mati-mati itu tadi ya. Nah, wajib bagi orang mukallaf yaitu untuk bertobat dari segala dosa yang pernah ia lakukan. Orang baik itu bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan dosa, tapi orang yang baik itu adalah orang yang ketika melakukan dosa dia sadar langsung bertobat. Dan juga wajib mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah ia lakukan. Mungkin pernah menggunjing saudaranya, menggunjing tetangganya, minta kehalalannya, minta maaf terhadap itu semua. Mungkin pernah mencuri, kembalikan barangnya. Mungkin pernah menipu, kita minta maaf. Kalau urusan harta ya kita kembalikan hartanya. Ya. Dan wajib juga bagi orang mukallaf yaitu wa khuruju minha, keluar dari apa? Kezaliman. Kita hentikan kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan. Wa ta'akatu talabu dzalika minal, dan juga sangat dianjurkan apalagi orang-orang yang sudah mengalami sakit. Orang-orang yang mengalami sakit ini sangat dianjurkan, sangat ditekankan oleh syariat untuk selalu ingat kematian dan bertobat dari segala kemaksiatan yang pernah ia lakukan dan mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah ia lakukan dan keluar dari perbuatan zalim. Wa yarudu ma indahu minal amanah. Kalau memang pernah diamanai oleh orang, maka kembalikan amanah-amanah tersebut ketika sudah dalam keadaan yang seperti itu. Wa yashidu bima fi minad duyun wal huquq, dan memberitahukan kepada ahli waris, mungkin kalau mungkin dia masih punya hutang kepada orang lain, nanti dikabarkan kepada ahli warisnya, aku punya hutang kepada itu segini, tolong kembalikan. Aku punya barang yang mana barang itu aslinya bukan milikku tapi aku dulu minjam dari sana, tolong kembalikan. Itu disaksikan, diberitakan kepada ahli warisnya. Dan juga mungkin kalau punya hak-hak yang perlu disampaikan, ini harus diberitakan kepada ahli warisnya. Wa yastahilu khosma'uhu wa man bainahu. Itu tadi sudah belum?
Nah, wastakhilu qasma'ahu wa mam bainahu wa bainahu muamalatun wa yusi. Kayak belum itu tadi ya. Saya coba saya mungkin ada yang tadi, ada yang melompat ya. Wastakhilu lan amri halal. Wastakhilu lan amri halal sapa marid qasma'ahu ing pira-pira musim marid. Qasma'ahu ing pira-pira musim marid waman lan ing wong benau kang tetep ing dalem antarané marid wa benau lan ing dalem antarané man muamalatun utai mergawe muamalatun utai mergawe wa yusolan wasiat sapa marid. Jadi orang yang dalam keadaan sakit ini sangat ditekankan untuk meminta kehalalan terhadap musuh-musuhnya dan juga orang-orang yang mana di antara marid dengan orang-orang tersebut itu ada ada kerjasama pekerjaan mungkin. Ini harus diberitakan mungkin aku dulu itu masih punya tanggungan sama toko sana. Ketika aku masih jualan sering kulaan di situ aku punya tanggungan. Tolong dilunasi yaitu. Dan sangat ditekankan bagi orang yang dalam keadaan sakit ini membuat wasiat. Wala yap jiro. Ini tadi kayaknya belum ya. Wala yap jiro lan ing to ora bosen. Wala yap jiro lan ing to ora bosen. Sapa marid. Wala yap jiro lan ing to ora bosen sapa marid minal maridi saking loro. Jadi orang yang sakit ini tidak boleh merasa bosan, tidak boleh putus asa dengan penyakit yang ia derita. Dia harus tetap semangat, harus tetap husnudzon kepada Allah. Perlu sampean ketahui bahwasanya orang yang ditimpakan oleh Allah suatu musibah, maka satu di antara tiga. Bisa saja Allah menghendaki orang tersebut akan diberi pahala yang banyak dengan sebab penyakit yang ditimpakan kepadanya. Mungkin Allah ingin mengampuni dia. Mungkin pernah melakukan dosa, maksiat, ditunggu oleh Allah, tobatnya enggak tobat-tobat. Akhirnya oleh Allah dikasih musibah berupa penyakit. Dengan sebab sakit yang ia derita, ini Allah mengampuni dosanya. Bahkan ada keterangan itu orang yang sakit 1 hari, sakit panas. Ini oleh Allah diampuni dosanya selama 1 tahun. Jadi dosa sing wis dilakoni setahun ini kalau Gusti Allah diampuni dengan sebab sakit yang diderita, sakit panas selama satu hari itu. Atau mungkin Allah ingin memberikan pahala yang banyak kepada orang tersebut. Namun ditunggu ibadahnya pas-pasan. Makanya Allah menguji dia dengan sakit yang ia derita. Dengan sebab itu dia oleh Allah diberi pahala yang banyak. Atau mungkin Allah menghendaki orang tersebut akan diangkat derajatnya di akhirat. Akhirnya dengan sebab derita yang ia alami, sakit yang ia alami, nanti dia akan menjadi orang yang tinggi derajatnya di akhirat. Jadi orang itu kalau beriman, penyakit yang diderita itu merupakan rahmat dari Allah. Jadi orang yang beriman ketika menghadapi sakit, maka dia akan mendapatkan 1 di antara 3. Tapi kalau orang itu kafir, itu merupakan siksaan. Terusnya walayatrukan kalau itu sudah ya insya Allah. Ya. Walayatrukan sa'an min fardhi shalah. Dan orang yang dalam keadaan sakit oleh Allah dicoba sakit, ini jangan sampai meninggalkan sesuatu apapun dari kewajiban sholat. Jadi sholat itu jangan sampai ditinggalkan gara-gara
menderita suatu penyakit. Kadangkala kebanyakan orang awam itu kalau sakit sudah berhenti sholat. Padahal sholat itu tetap wajib, tetap harus dilakukan. Sholat itu kewajibannya tidak gugur selama akal ini masih tetap ada pada kita. Akal masih berfungsi. Kalau akal sudah tidak tetap pada kita, ini orang gila, maka bagi orang gila ini karena akalnya sudah tidak tetap, dia gugur kewajiban sholat baginya. Jadi sholat itu harus tetap dilakukan walaupun dalam keadaan sakit. Walaupun toh cara melakukannya itu hanya dengan melakukan rukun-rukunnya salat dengan hatinya saja. Tujuannya apa? Liyal korobau ala asani halatin, supaya dia itu bisa bertemu dengan Robnya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan baik. Terusnya al mustahabu utai kang den sunatake. Al mustahabu utai kang den sunatake. Al mustahabu utai kang den sunatake lukili ahadin kedue saben-saben wong suci. Iku li ahadin kedue saben-saben wong suci iku ayyuk thira. Iku ayyuk thira ing yen to ngekeh-ngekehake sapa kula ahad zikral mauti ing eling mati. Zikral mauti ing eling mati. Rawang riwatake sapa Abdullah bin Mas'udin, Abdullah kang dadi anak lanang Mas'ud. Riwatne anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing temen sedene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi. Iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ya sabi maring pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Ya sabi maring pira-pira sahabat Kanjeng Nabi istahyu isina sira kabeh. Istahyu isina sira kabeh minallahi sangking Allah. Minallahi sangking Allah haqqal hayai kelawan sak temene isin. Haqqal hayai kelawan sak temene isin. Qalu padha matur sapa ashabi. Qalu padha matur sapa ashabi. Inna temen sedene kita. Inna temen sedene kita iku nastahi isin sapa kita. Iku nastahi isin sapa kita ya Nabi Allah itu Nabi Allah. Ya Nabi Allah itu Nabi Allah. Walhamdu ta sekabehane puji iku lillahi tetep kedhi Allah. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, laisa ora ana apa alamru. Laisa ora ana apa alamru iku kadzalika kaya mengkono-kono inna nastahi ya Nabi Allah walhamdulillah. Walakin man tetap ini utai wong. Walakin man nan tetap ini utai wong istahya kang isin sapa man. Istahya kang isin sapa man minallahi sangking Allah. Minallahi sangking Allah haqqal haya iklan sak temene isin. Haqqal haya iklan sak temene isin iku fal yahfat mongko becik ngreksa sapa man. Iku fal yahfat mongko becik ngreksa sapa man aroksa ing sirah. Aroksa ing sirah wa malan perkara hawa kang liputi apa rok su ing ma. Hawa kang liputi apa rok su ing ma. Wal yahfat lan becik ngreksa sapa man. Wal yafat lan becik ngreksa sapa man albadana ing weteng. Albadana ing weteng wa malan perkara. Wa malan perkara wa akang
ngisi apa batna ing ma. Wa kang ngisi apa batna ing ma. Walayat kulan becik ilinga sapa man. Walayat kulan becik ilinga sapa man al mauta ing mati. Al mauta ing mati. Wal balalan rusak. Wal balalan rusak. Wa manuta sapane wong iku aroda ngarepake sapa man. Wa manuta sapane wong iku aroda ngarepake sapa man al akhirata ing akhirat. Taroka mongko tinggal sapa man. Taroka mongko tinggal sapa man zinata dunya ing pepaes dunya. Zinata dunya ing pepaes dunya. Paman mongko ta sapane wong iku fala nglakoni sapa man. Paman mongko ta sapane wong iku fala nglakoni sapa man dalika ing kono-kono hifdzar ra'si ilah. Dalika ing kono-kono hifdzar ra'si ilah ya faqad istahya. Faqad istahya mongko teman-teman izin sapa man. Faqad istahya mongko teman-teman izin sama man minallahi sangking Allah. Minallahi sangking Allah hakala hayai kelawan sak temene izin. Hakala hayai kelawan sak temene izin. Jadi disunahkan bagi setiap seseorang itu untuk memperbanyak ingat kematian. Di walaupun kita itu tidak dalam keadaan sakit yang seperti diterangkan di atas. Kita itu dalam keadaan sehat. Jadi kita disunahkan untuk selalu memperbanyak ingat kematian. Karena apa? Karena hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda kepada para sahabat-sahabatnya. Apa sabdanya Nabi Muhammad SAW? Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Akhirnya para sahabat itu berkata, qalu inna nastahi ya Nabi Allah walhamdulillah. Sesungguhnya kita itu malu, wahai nabinya Allah. Segala puji milik Allah. Akhirnya qala Nabi berkata lagi, Nabi bersabda lagi, la sakata bukan seperti itu. Malu itu bukan seperti itu. Aku malu bukan seperti itu. Walakin man istahya min Allah ta'ala haqqal haya fal yafat ar-ra'sa wa ma hawa. Akan tetapi orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, dia itu akan menjaga kepalanya dan juga sesuatu yang ada di lokasi kepala tadi. Apa? Mata. Dia menjaga matanya tidak untuk melihat sesuatu perkara yang diharamkan oleh Allah. Matanya dibuat untuk melihat ayat-ayat Allah, dibuat untuk melihat perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Begitu juga telinganya tidak untuk mendengarkan perkara-perkara yang haram untuk didengarkan, tapi untuk mendengarkan sesuatu yang memang oleh Allah disuruh untuk mendengarkan. Dan juga mulutnya dijaga, tidak akan mengucapkan sesuatu yang menjadikan Allah murka, tapi mulutnya dibuat untuk mengucapkan yang sesuatu yang menjadikan Allah itu ridho. Jadi intinya orang yang malu dengan sebenarnya malu kepada Allah itu akan menjaga kepalanya, maksudnya otaknya itu jaga, tidak untuk memikir hal yang negatif, selalu untuk memikir sesuatu yang positif, dan juga perkara-perkara yang ada di sekitar kepala, mata, telinga, hidung, mulut. Nah, wal yafat albatna wa mawa'a, dan juga dia menjaga perutnya dan juga perkara-perkara yang ada di sekitar perut. Jadi perutnya tidak akan dimasuki makanan-makanan yang haram, akan dimasuki makanan yang halal. Juga farjinya tidak diperuntukkan zina.
Intinya orang yang takut kepada Allah itu akan menjaga perut dan perkara-perkara yang ada di sekitar perut. Wal yadkur amauta wal bala, dan dia akan selalu ingat wal itu saja ya. Wal yadkur al mauta wal bala, dan disunahkan untuk selalu mengingat kematian dan rusaknya dunia ini. Kita harus mengingat bahwasanya dunia yang kita tempati ini tidak akan kekal abadi. Waman aradal akhirah, barang siapa mengendaki akhirat, kehidupan akhirat itu nikmat, kehidupan akhirat itu menyenangkan, maka taraka zinata dunia, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalik faqad istahya minallah, maka akal haya, maka orang yang melakukan hal-hal tadi, menjaga kepalanya dan sesuatu yang ada di kepala itu, dan juga menjaga perutnya dan sesuatu yang ada di sekitar perut, maka dia sungguh-sungguh benar-benar malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Faslun utai kikono fasa suci. Lagi ya, satu fasa lagi. Faslun utai kikono fasa suci, waman utai sapane wong iku marido loro sapa man, iku marido loro sapa man, ustuhiba mengko den sunatake. Ustuhiba mengko den sunatake la kedue man apa ayas biro ing yen sabar sapa man. Asbira apa ayasbira ing ento sabar man lima krono hadis ruya kang diniwatake apa enam ro'atan temustene wong wadon iku jaat teka sapa imra'ah ila Rasulullah sallallahu maring Rasulullah sallallahu faqalat mongko matur sapa imra'ah. Faqalat mongko matur sapa imra'ah, ya Rasulullah, du utusane Allah. Ud'u mungkin ndongakno tuan. Allah ing Allah. Ayas fiani. Ayas fiani ing yen to marasake sapa Allah ingsun. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi insik talamun karep sapa ing sira. Insik lamun karep sapa sira. Da'atu mongko ndongakake sapa ingsun. Da'atu mongko ndonga sapa ingsun. Da'atu mongko ndonga sapa ingsun Allah ing Allah. Fasafaka mongko marasake sapa Allah ing fasafaki ya. Fasafaki mongko marasake sapa Allah ing sira. Pansik talan namen karep sapa sira. Asbiri mongko sabara sapa sira wadon. Wala hisaba lan ora ana hisab iku mujud. Wala hisab lan ora ana hisab iku mujud aliki ing atase sira wadon. Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah. Asbiru sabar sapa ingsun. Asbiru sabar sapa ingsun wala hisab lan ora ana hisab iku mujud. Wala hisab lan ora ana hisab iku mujud alaya ing atase ingsun. Jadi pasalnya ini menerangkan orang yang dalam keadaan sakit ini disunahkan untuk bersabar. Jadi orang yang sakit ini disunahkan untuk bersabar. Nah, karena apa? Karena ada hadis yang meriwayatkan diriwayatkan bahwasanya ada pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, itu ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Nah, perempuan ini setelah di hadapan Rasulullah itu mengatakan, ya Rasulullah, ud'umloha yasfiani. Wahai utusan Allah, doakan kepada Allah supaya Allah itu menyembuhkan penyakitku. Akhirnya faqala in syi'ta da'atullaha fayas fiki ya. Ya, kalau memang kamu menghendaki,
aku doakan ya aku akan mendoakan. Semoga Allah memberi kesehatan kepadamu, menyembuhkan penyakitmu. Wa in syi'ta fasbiri, akan tetapi kalau kamu ingin ya sampean sabar. Sampean sabar berarti Nabi enggak mendoakan. Wala hisaba alaik, dan kamu tidak akan ada hisab. Tidak akan dihisab. Faqalat, akhirnya perempuan tersebut itu berkata, asbiru wala hisaba alayya. Ya, aku sabar dan juga memilih tidak ada hisab sama bagiku. Jadi akhirnya orang ini oleh Nabi Muhammad SAW itu didoakan. Jadi ketika kita itu sakit, kita itu disunahkan untuk sabar. Sabar ini kalau berarti kita diam saja enggak, ya kita berusaha untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Mungkin dengan cara kita ke dokter, berobat ke situ, atau mungkin apa ruqyah, ruqyah kepada orang yang ahlinya, berobat dengan Al-Quran. Ini merupakan bentuk kesabaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam pengajian hari ini. Semoga Allah memberi kepada kita semua ilmu yang manfaat barakah fid dunya wa dunya akhirah. Kita oleh Allah diberi kepahaman tentang ilmu Allah dengan benar, dan akhirnya kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita. Dan semoga Allah memberi hidayah bimbingan hati kepada kita semua dan memberi hidayah ilmu kepada kita semua. Akhirnya kita semua akan menjadi hamba-hamba Allah yang tahu diri, dan diridhai oleh Allah. Kita ridho kepada Allah dan Allah meridhai kita. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.